Bagimu hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Terima kasih untuk menyertai kami sepanjang bulan Januari Tuhan. Kami masuk di minggu pertama di bulan Februari ini. Kami sadari, kami pahami bahwa hanya dekat Tuhan saja kami kuat. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala permasalahan. Kami berterima kasih kembali gereja boleh dihadiri oleh jemaat. Kami sadar kekuatan kami terletak dari hubungan kami sama Tuhan. Kami sadar kemampuan kami terletak dari setiap kami yang mendekat kepada Tuhan. Kami berdoa berkati gerejamu, berkati jemaatmu. Agar siang sore hari ini menjadi perjumpaan kami dengan Tuhan. Agar apapun yang mereka hadapi, mereka masalahkan. Pulang dari tempat ini, mukjizat Tuhan Yesus berikan. Kami menyerahkan setiap jemaatmu yang hadir, setiap mereka bukan hanya diberkati, tapi diprogramkan jadi warga surga. Suatu hari bersama-sama berkumpul seperjamuan di kerajaan surga. Bahkan jaringan yang kami pakai, Tuhan Yesus berkati. Setiap alat yang kami pakai disucikan, dikuduskan, nama Yesus dipermuliakan. Bahkan hambamu yang telah kau tibakan di tengah-tengah umatmu, urapi dia. Agar setiap kata kalimat berasal dari kerajaan surga. Beda bibir perkataannya diambil alih oleh surga. Setiap kata kalimat wibawa ilahi tercurah. Pengajaran, didikan, kuatan, bahkan kasih dari Tuhan boleh mengalir dalam setiap kata kalimatnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama kita katakan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan atas anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Saya bisa kembali berjumpa dengan saudara, melayani saudara pada siang hari ini. Dan atas kepercayaan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk kepercayaannya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya, lantai 3, lantai 4, lantai 2. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, bilang kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Bilang saudara, sambil lihat dia pakai masker apa tidak saudara ya. Kalau dia tidak pakai masker, suruh pakai masker saudara. Karena walaupun kita kembali beribadah secara onsite, secara offline saudara, tapi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Menjaga jarak, memakai masker, dan saudara nanti pulang tolong jangan berkerumun. Mari sama-sama kita buka, saudara sama-sama kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab, mari sama-sama angkat Alkitabmu. Saudara yang HP-nya ada Alkitab, mari angkat HP saudara. Yuk sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Sama-sama keluarkan pulpen saudara. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Apa tema khotbahnya saudara? Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Setiap kali saya menyiapkan firman Tuhan, selalu saya bertanya kepada Tuhan yang mempercayakan saya pelayanan yang luar biasa ini. Apa yang harus saya ajar kepada jemaatmu Tuhan? Apa yang harus saya sampaikan kepada jemaatmu Tuhan? Karena menyampaikan firman Tuhan, saya percaya ada kuasa yang besar di balik kebenaran firman Tuhan. Saya percaya jikalau para hamba Tuhan terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan rahasia-rahasianya. Saya percaya jikalau hamba Tuhan mempertanyakan apa yang harus dikhotbahkannya, maka apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu saya percaya akan menjadi jawaban atas kebutuhan jemaat. Katakan amin saudara. Dan saya percaya hari-hari ini ada banyak orang yang damai sejahteranya dicuri. Saya percaya hari-hari ini ada banyak orang percaya yang kehilangan sukacita. Saya sadari bahwa hari-hari ini masa yang tidak mudah.
Masa yang tidak gampang. Kita berada di masa pandemi yang tadi para peneliti sepakat. Kalau cara penanganannya seperti ini, pandemi akan terjadi sampai 10 tahun ke depan. Ketika saya baca judul itu, langsung saya bilang, dalam nama Yesus saya patahkan. Kok gak ada yang amin sama saya? Saudara pengen 10 tahun? Lu aja sama keluarga lu. Saya pengen jalan-jalan ke Israel dan sebagainya. Pengen ibadah, lihat saudara, bukan hanya mata saudara, bibirmu juga kelihatan. Saya takut nanti kalau 10 tahun pandemi, anak-anak bilang itu mulut ini daerah sensitif yang orang gak boleh lihat. Gitu. Saya tahu bagi beberapa ibu-ibu selama pandemi karena pakai masker, lipstiknya gak pernah dipakai, aman dia. Kita akan buka dasar kebenaran firman Tuhan, sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Mantap jiwa. Markus 4, Injil Markus 4 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Kita akan cepat saudara karena saya harus terbang atau lari ke Tiberias Karawaci. Satu hal yang luar biasa dari pemeliharaan Tuhan atas gereja Tiberias. Di tengah masa-masa sukar justru gereja saudara kembali bertambah satu cabang yang baru. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Dan bulan ini akan segera dilaksanakan pembangunan gereja Tiberias Bekasi saudara. Kasih sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Semua karena doa saudara. Yuk sama-sama kita baca. Saya baca ayat yang ke-37. Saudara baca 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38 saudara. Ayat 39 sama-sama kita baca. Ia pun bangun menghardik angin itu dan diam. Tenanglah lalu. Dan danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Apa yang murid-murid hadapi 2000 tahun yang lalu. Di tengah pelayaran mereka. Di tengah perjalanan mereka. Mereka menghadapi badai taufan yang amat sangat menakutkan. Karena mayoritas dari mereka adalah nelayan. Mereka terbiasa melihat yang namanya angin, topan, badai dan sebagainya. Tapi kalau sampai mereka ketakutan, saya pastikan. Pasti badainya begitu mengerikan. Hari-hari ini hal yang sama juga sedang terjadi. Menyerang tubuh Kristus. Menyerang pengikut Kristus. Menyerang anak-anak Tuhan. Akibat pandemi ini banyak orang kehilangan imannya. Akibat pandemi ini banyak orang kehilangan damai sejahteranya. Akibat pandemi ini banyak orang cenderung bukan dikuasai oleh damai sejahtera. Tapi dikuasai oleh kegelisahan. Dikuasai oleh kekhawatiran. Dikuasai oleh ketakutan. Lawan dari damai sejahtera adalah ketakutan. Lawan dari damai sejahtera adalah kekhawatiran. Lawan dari damai sejahtera adalah ketakutan. Padahal setiap minggu kita bernyanyi, ku kan berdiri. Kita nggak nyanyi ku kan tiarap. Di tengah badai nggak ada lagu gereja begitu. Kita nyanyi di gereja hebat, ku kan berdiri. Geran ada kabar buruk, ku kan tiarap. Di tengah COVID. Selalu dan selalu saya mau bilang sama saudara, yang membangunkan Yesus bukan angin ribut. Tapi yang membangunkan Yesus murid-murid yang ribut. Saya ulang sekali lagi, yang membangunkan Yesus bukan angin ribut. Tapi yang membangunkan Yesus murid-murid yang ribut. Yang membangunkan Yesus bukan angin ribut. Karena Yesus jauh lebih besar dari angin ribut apapun. Yesus dapat dipercaya di tengah badai kehidupan apapun. Yesus terbukti, teruji dari generasi ke setiap generasi. Pemeliharaan atas nama Yesus, ya dan amin. Yesus terbukti dan teruji. Yang membangunkan Yesus bukan angin ribut. Tapi murid-murid yang ribut. Keadaan mereka sama dengan apa yang kita alami hari. Saya tulis dalam slide saya. Yesus sang Raja Damai. Memberi teladan agar kita hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun di tengah badai. Sama-sama baca dengan iman percaya. 1, 2, 3, iya.
Itu bacanya setengah-setengah. Lebih semangat lagi. Semangat 45. Nadanya sama, suaranya sama. 1, 2, 3. Yesus Raja Damai memberi. Sekalipun di tengah badai. Yesus sudah memberi teladan. Ayat ini ditulis beberapa hari kemudian Yesus akan berangkat menuju ke namanya Yerusalem. Yesus akan menuju ke namanya Golgota. Dalam kemahatauan dia tahu akan mengalami masa sukar. Dia tahu akan mati disalibkan. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan melampaui semua kesakitan. Damai sejahtera yang dari Tuhan melampaui semua krisis. Damai sejahtera yang dari Tuhan melampaui semua rasa sakit, rasa kecewa, rasa takut, rasa khawatir, you name it. Saudara sebutin. Karena orang yang punya damai sejahteranya Tuhan. Yang perlu kita urus bukan yang di luar. Yang perlu kita urus yang di dalam. Tuhan gak suruh jaga yang di luar. Yang Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada banyak orang sibuk jaga yang di luar. Padahal yang Tuhan suruh, yang di dalam kau jaga. Karena bagianmu jaga hatimu. Bagianmu jaga imanmu. Bagianmu jaga damai sejahteramu. Yang di luar. Ini udah ditahan-tahan 3 minggu gak pernah ketemu jemaat. Jadi maaf nih kalau teriak-teriak terus. Karena lu sih gak datang-datang. Jadi gue teriak-teriak sekarang. Bagianmu jaga yang di dalam. Sama-sama bilang sama saya. Tugas saya jaga hati saya. Urusan yang di luar. Tuhan yang jaga. Amin. Ada orang jaga istrinya ke pasar 10 algojum. Anaknya keluar dijaga. Pakai drone. Anjing penjaga. Pakai CCTV. Ada orang jaga hartanya. Padahal yang Tuhan suruh jagalah hatimu. Jagalah hati. Saya lupa live streaming. Saya kangen dengar ketawa saudara. Karena biasanya baca sendiri jawab sendiri. Biasanya ada sukacita, saya jawab ada. Ada semangat, saya jawab lagi ada. Tahukah saudara-saudara gak nyaman ibadah online. Terlebih kami pendeta, menderita kami online. Percayalah, kita udah siapin lawakan terbaik, gak ada yang ketawa. Yang ketawa cuma kameramen. Jadi bukan begini. Alkitab katakan demikian, damai sejahtera. Yesus memberi contoh di tengah badai. Kita harus hidup dalam damai sejahtera Tuhan, katakan amin. Injil Yohanes 14, kita cepat ayat yang ke-27. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yuk sama-sama kita baca. Gereja Tuhan, gereja Tiberias. 3, 2, 1, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan? Yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sama-sama kita baca dengan bangga. Janganlah gelisah dan apa? Gentar hatimu. Terjemahan Inggrisnya NLT mengatakan demikian. I am leaving you with a gift. Yesus sebelum naik ke surga. Alkitab katakan ayat ini dulu sebelum dia terbang ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita semua tahu orang kalau mau pergi dan gak akan kembali. Pasti akan kasih kado yang spesial. Katakan amin. Orang kalau mau pergi dan gak akan kembali. Dia akan tinggalkan kado yang spesial. Alkitab gak bilang saya thanks God. Tuhan gak bilang uang 1 koper ku tinggalkan bagimu. Karena uang dalam pandemi ini have no power. Saya mengucap syukur Tuhan gak bilang otak yang pintar ku tinggalkan bagimu. Karena semua orang pintar pandemi ini tiarap. Saya mengucap syukur Tuhan gak bilang aku kasih sama kamu talenta. Tapi Tuhan bilang damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera, dibilang my peace, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Kemarin mama saya pindah-pindahan rumah saudara. Jadi dari rumah yang lama pindah ke rumah yang baru. Puji Tuhan 28 lantai. Orang kaya. Enggak. Pindah rumah terus saya dari kecil ada pemberian dari orang yang kita hormati di keluarga kami. Sebuah parcel itu
porselin gitu, keramik, mangkok, piring dan sebagainya. Dari kecil sampai saya sebesar ini nggak pernah dibuka. Jadi kalau saya bilang, "Ma, kapan buka?" Nanti Natal. Sampai Natal berikutnya nggak pernah dibuka. Nah kemarin ketika lagi pindahan saya lihat, "Mah, kok ini nggak dibuka-buka sih, Mah? Mama bilang dulu mau Natal." "Ya udahlah, soalnya orangnya gini." "Oh ya udah, Mama takut baca." Ya udah. Terus saya iseng, saya bilang, "Mah, boleh nggak buat bontot?" Terus mama saya lihat saya lihat mama saya, kita lihat-lihatan. Terus mama saya bilang gini, "Udah, kamu ambil, tapi jangan sampai abang kamu tahu ya. Karena kalau tahu perang dunia." Jadi saya bawa. Kenapa saya dikasih? Karena saya spesial di mata dia. Karena saya, gak usah cie-cie, biasa aja. Udah lama lo gak ngomong cie sama gue. Iya, dikasih karena saya spesial. Sebelum dia terbang ke surga, Lux makanan Allah Bapa, dia memberi pemberian yang paling berharga bagimu dan bagiku. Dia kasih sama saudara damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Damai sejahtera yang membuat Yesus tetap dapat mengampuni di kayu salib. Damai sejahtera yang membuat Yesus tetap tersenyum kepada orang-orang yang menyalibkan dia, yang memfitnah dia, yang meninggalkan dia. Damai sejahtera yang membuat Yesus tertidur di tengah badai. Saya pengen saudara memahami ini, damai sejahtera yang dari Tuhan, bukan damai sejahtera yang kaleng-kaleng. Bukan damai sejahtera yang main-main. Kenapa ada banyak orang kalau nggak punya damai sejahtera, mohon maaf ya, cenderung gelisah. Orang kalau nggak punya damai sejahtera, mohon maaf ya, cenderung takut. Orang kalau nggak punya damai sejahtera cenderung ngambil keputusan, maaf ya ini istilah saya, ngambil keputusan yang bodoh. Karena apa? Tidak dikuasai oleh damai sejahtera. Tidak dipimpin oleh damai sejahtera. Tidak hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan akan memampukan saudara dan saya. Saya pengen saudara pahami ini. Terlepas dari semuanya, Tuhan menyediakan damai sejahtera bagimu dan bagiku. Katakan amin. Ada damai sejahtera bagi jemaat di lantai 4. Katakan amin. Bagi jemaat di lantai 3, katakan amin. Bagi jemaat di lantai 2, katakan amin. Bahkan bagi jemaat yang nonton secara live streaming, ada damai sejahtera dari Allah buat saudara. Kita akan masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar saudara dan saya dapat memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang pertama, saya tulis dalam slide saya. Bagaimana memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang pertama, di mana ada kekudusan, di situ ada damai. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Karena kekudusan akan menghasilkan peace of mind. Karena hubungan yang beres sama Tuhan akan menghasilkan kedamaian. Karena hubungan yang benar sama Tuhan, hubungan yang tepat sama Tuhan akan membuat saudara mengalami kedamaian. Tapi hubungan yang rusak sama Tuhan, hubungan yang jauh dari Tuhan. Kenapa banyak orang pergi ke drugs? Kenapa banyak orang pergi ke free sex? Kenapa banyak orang mencari damai sejahtera di luar Tuhan? Karena mereka merasa gagal, karena mereka merasa jauh dari Tuhan. Karena mereka merasa tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Damai sejahtera tidak ada hubungannya sama harta. Betul uang membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Tapi uang tidak dapat menggantikan tidur yang nyenyak di malam hari. Oh Pak Pendeta, kursi tempat tidur saya bantalnya bantal angsa. Kalau perlu angsanya sendiri kau tidur di situ. Saya nggak pernah lupa ada seorang jemaat kita. Orang yang cukup prominent family. Keluarga yang cukup ternama. Ibunya bilang sama saya, "Pak Pendeta tolong ketemuin anak saya. Tolong ngobrol-ngobrol sama anak saya." Anaknya lulusan luar negeri, double degree. Anaknya terkenal, saya lihat Instagramnya, fotonya luar negeri semua. Nggak ada Bekasi gitu, foto di Bekasi gitu. Mohon maaf orang Bekasi, nggak ada maksud saya. Benar, Wina, terus Kroasia, Kutub Utara, Kutub Selatan, dan kutub-kutub yang lain. Wih keren. Saya ketemu janjian di sebuah kafe. Saat dia turun mobilnya, wih sport keren. Bukan lagi 2 pintu, nggak ada pintu. Wah dari bawah. Dia turun keren. Chinese tinggi putih keren, ganteng. Saya taruh dompet depan saya. Tep. Saya lihat dompet, kartu kredit semua. Saya bilang, mantap ini. Ngobrol sama saya, "Hi, please, how are you?" Wih, saya bilang gila. Inggris sama gue nih.
Abu lai. Adong hepengmu. Semenjun tak mau. Ngobrol. Saya jujur secara manusia, secara respon pertama. Saya bilang dalam hati saya, gila ini orang lulusan luar negeri, ganteng. Orang tuanya orang kaya. Pendidikannya keren, badannya kayak roti sobek kotak-kotak. Keren bener. Keren. Ya kan, ya tetap kerenan saya. Kan saya pendeta saudara. Ya kan, ngobrol. Terus dia ngomong sama saya. Saya bilang, gimana pendapat kamu soal hidup? Dia ngobrol. Terus bilang, udah ngobrol panjang lebar. Dia bilang, Pak Pendeta, did you know bahwa saya 2 kali pengen mencoba bunuh diri. Terus saya tanya, kenapa? Karena soal perempuan? Oh enggak, perempuan banyak kejar saya. Saya bilang, kalau gue perempuan juga gue kejar dulu dalam hati gue. Untung gue laki-laki, saya bilang. Terus saya bilang, apakah masalah ekonomi? Enggak, Bapak Pendeta kan tahu kan siapa mama saya. Iya, gue pun berharap dia mama gue. Gue bilang, tapi gue gak bisa. Ini udah lama gak ketemu, jadi kita ngomong-ngomong aja lah, udahlah. Iya, dan tahukah saudara, kenapa mau bunuh diri? Dia udah coba yang namanya, maaf ya, semedilah, meditasilah, obatlah, drugs lah, minuman lah, dan sebagainya. Cuma bertahan beberapa bulan. Sisanya apa? Malam gak bisa tidur. Kalau saudara malam gak bisa tidur, saya paham. Udahlah, dari mukamu kelihatan lah. Tatapan kosong gitu. Kekudusan adalah kunci hidup dalam damai sejahtera. Selalu saya bilang, mohon maaf ya kalau pandemi ini gak membuat engkau bertobat, saya gak tahu lagi apa yang harus Tuhan lakukan. Kalau pandemi ini gak membuat engkau berbalik dari jalanmu yang jahat ikut Tuhan, saya gak tahu lagi Tuhan harus buat apa. Kalau pandemi ini gak membuat engkau menyadari bahwa engkau manusia, engkau butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh engkau. Kalau pandemi ini gak membuat engkau realize bahwa hidupmu suatu hari nanti akan dipadamkan pada hakim yang agung, yang gak bisa disuap, yang gak punya koneksi, yang sudah gak bisa minta tolong dong ngomong sama dia. Gak bisa. Saya suka bingung sama orang-orang Kristen yang gereja gak pernah hidup dalam kekudusan, gak pernah baca Alkitab. Tapi kalau ditanya, yakin mau surga? Yakin. Situ punya orang dalam apa gimana? Selalu saya bilang sama saudara, damai sejahtera erat kaitannya. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera saya. Alkitab katakan seperti sungai yang tak pernah kering. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan saya akan terus berlimpah seperti gelombang laut. Amin. Saya mau tanya sama saudara, kita semua sepakat bahwa di gereja ini Tuhan hadir apa tidak? Sepakat, amin. Tuhan apa? Hadir. Karena Alkitab mengatakan Tuhan Allah hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Tuhan hadir di gereja. Tapi Tuhan tidak berdiam di gereja. Tuhan berdiam di saudara. Bisa ngerti maksud saya? Hadir itu not permanen, sementara. Kalau saudara keluar dari gereja, gak mungkin Roh Kudus gelantungan di sini. Tuhan hadir di tengah umatnya. Tapi Tuhan berdiam di tengah saudara. Dia berdiam. Apa maksud saya? Ada banyak orang sibuk ngurusin tempat kehadiran Tuhan. Tapi tidak ngurusin tempat kediaman Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Tuhan hadir di gereja. Tapi Tuhan berdiam dalam diri saudara. Ada banyak orang sibuk ngurusin tempat kehadiran Tuhan. Tapi tidak ngurusin tempat kediaman Tuhan. Hanya ngurusin yang di luar. Tapi yang di dalam gak diurus. Kekudusan adalah kunci untuk masuk ke dalam pintu kerajaan surga. Pak Pendeta, kalau saudara baru terima Yesus dan langsung mati detik itu juga, saudara langsung masuk surga kalau diterima Yesus. Tapi ketika engkau terima Yesus, air mata, pertobatan langkah pertama, seterusnya
terus berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kekudusan adalah kunci. Saya selalu bilang uang harta tidak dapat menolong saudara. Yang kedua, kita cepat saja saudara. Yang kedua, apa prinsip dalam hidup dalam damai sejahtera? Yang pertama, damai sejahtera ada di mana ada kekudusan. Yang kedua, damai sejahtera. Saya akan mengajar practical wisdom pada hari ini. Sedikit sederhana, tapi saya percaya punya dampak yang luar biasa. Damai sejahtera akan muncul ketika kita senantiasa mendahulukan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pertama. Lebih semangat lagi Tiberias Gading Nias, Tuhan yang pertama. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pertama. Keluarga yang kedua. Pekerjaan baru yang ketiga. Amin. Jangan dibalik. Karena ketika ini dibalik, berantakan hidupmu. Karena ketika prioritasmu dibalik, hancur hidupmu. Karena ketika hal ini dibalik, akan mengalami masalah demi masalah. Tapi ketika Tuhan yang nomor satu, baru keluarga, baru pekerjaan, maka yang nomor satu ini akan menjaga nomor dua, nomor tiga. Pekerjaanmu gak lebih besar dari Tuhan, keluargamu gak lebih besar dari Tuhan, pelayananmu gak lebih besar dari Tuhan. Tuhan selalu suka sama orang yang selalu mendahulukan dia dalam setiap kehidupannya. Tuhan akan menempatkan engkau ketika engkau menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidupmu. Dipastikan oleh Tuhan engkau gak akan pernah menjadi yang terakhir. Karena engkau selalu menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupanmu. Katakan amin. Jadikan Tuhan nomor satu. Makanya selalu saya bilang sama saudara. Saya sedang melakukan challenge. Suatu challenge bersama dengan jemaat 7 hari. Membaca Alkitab. Firman Tuhan pertama di pagi hari, firman Tuhan terakhir di malam hari. Ada banyak kesaksian yang indah yang saya dengar dari jemaat. Saya dorong jemaat untuk saudara memulai ketika engkau melek, bangun pagi hari, yang pertama kau buka. Gimana caranya Pak Pendeta? Taruh Alkitabmu di samping tempat tidurmu. Pak Pendeta gak punya Alkitab, HP-mu download Alkitab samping tempat tidur. Kalau gak punya bagaimana? Minta sama pendetamu. Pendetamu gak punya, engkau udah di surga itu berarti. Gak tahu di mana lagi kau itu. Bangun pagi pertama, buka Alkitab. Malam hari pas mau tidur, yang terakhir kau lihat dengan matamu, firman Tuhan. Saya banyak dapat kesaksian dari jemaat. Kesaksian demi kesaksian. Ada seorang ibu namanya Ibu Maria, jemaat Bekasi. Suaminya Bapak Yosef. Orang yang secara materi mengalami guncangan ekonomi. Karena selalu saya mau bilang sama saudara. Guncangan ekonomi, guncangan kehidupan itu biasa. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu biasa. Saudara tahu kapal laut? Shalom? Tahu kapal laut? Adik-adik tahu? Puji Tuhan. Yang membuat kapal laut tenggelam bukan air di sekitarnya. Yang membuat kapal laut tenggelam ketika air masuk ke dalam kapal laut. Kalau kapal laut air tetap di luar, nggak akan ada apa-apa. Yang membuat saudara dan saya tenggelam bukan masalah. Tapi ketika saudara izinkan masalah menguasai hatimu. Yang membuat saudara dan saya kalah bukan masalah. Karena masalah dari zaman awal penciptaan sampai sekarang tetap ada. Yang membuat kapal laut tenggelam bukan air. Selama air tetap di luar kapal laut, maka kapal laut akan terus berjalan. Selama masalah saudara izinkan tetap di luar, tidak menguasai hatimu, tidak menguasai kehidupanmu. Selama saudara izinkan pekerjaan tetap di luar. Rumah saudara, segala waktu perkara dunia tetap di luar. Biar hanya Tuhan yang ada di dalam. Yang menjadi masalah ketika pekerjaan ada di dalam. Cinta akan dunia ada di dalam. Pengejaran akan kekayaan ada di dalam. Sehingga Tuhan gak ada tempat, Tuhan di luar. Ada banyak orang sadar Tuhan cuma hari Minggu. Hari Minggu dia sadar akan Tuhan. Tapi hari Senin sampai Sabtu dia gak sadar akan Tuhan. Harusnya dibalik saudara. Jangan cuma sadar Tuhan di hari Minggu. Tapi di hari-hari lain sadar akan Tuhan. Saya banyak ketemu pengusaha bilang, aduh Pak Pendeta, kalau gini mati saya, mati. Kalau regulasi baru mati saya. Begini mati saya. Berapa bulan kemudian saya ketemu di mall, saya bilang, Pak kok belum mati? Masih hidup Pak, saya bilang.
Pak Pendeta biasa bercanda itu gini. Kan gitu, mati saya. Kalau gini mati saya. Ketemu masih hidup. Selama kau izinkan masalah tetap di luar. Gak menguasai hatimu. Gak menguasai pikiranmu. Gak mengaruhi imanmu. Dengan cara apa? Kau izinkan Tuhan tetap yang nomor satu dalam hidupmu. Maria, Ibu Maria dan Bapak Yosef makan di Mall Sumarekon, Bekasi. Belanja 150.000 makan di food court. Sudah mau tahu apa yang terjadi? Dia taruh undian mobil baru. Taruh di situ. Dia pulang. Berapa bulan kemudian dia telepon saya. Miss call 6 kali. Pak Pendeta bisa ngomong gak? Saya bilang saya lagi sibuk sebentar ya. Pak Pendeta mau ngomong sebentar. Dia telepon, saya angkat. Kenapa? Bu, tahan dulu. Saya jawab, gitu juga beres sekalian. Dia kirim saya foto. Pak, dari ribuan orang yang makan di Sumarekon Mall, dari ribuan orang yang ikut undian, saya dipilih Tuhan untuk menang. Saya bantuin ya. Memang udah kelamaan di rumah beku ya otakmu ini. Di sini ada teman saya pengerja Manado, Ibu Mika saudara. Ada pendeta di Manado namanya Evangelis Billy Masihor. Taruh uang di bank 500.000. Berapa ribu? 500.000. Ada undian mobil di bank di Manado. Berapa bulan kemudian ditelepon, Bapak Billy selamat, Bapak menang mobil mewah. Dimatiin, dikira tukang tipu, dimatiin. Benar. Ditelepon lagi, Bapak menang, dimatiin. Terakhir benar menang. Ketika sampai, terima mobil. Itu ada nasabah prioritas yang uangnya 5M, 10M, 20M. Ya, datang langsung bilang, Pak Billy nasabah prioritas juga ya? Bukan. Uangnya berapa M? 10. Bukan. 5. Bukan. 3M. Bukan. M. Bukan juga. Berapa uangnya? 500.000. Karena kita semua tahu kalau semakin besar saldonya, semakin besar kemungkinan untuk menang. Uang Tuhan tuh spesialis kayak begitu. Gak peduli berapa persentase kemungkinan engkau berhasil. Selama engkau jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu, engkau boleh tidak diperhitungkan, tapi Tuhan akan angkat engkau menjadi berhasil. Engkau boleh tidak dianggap, tapi Tuhan akan menjadikan engkau luar biasa. Bagianmu, bagianku, jadikan dia yang nomor satu. Amin. Jadikan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kita cepat. Karena harus ke Karawaci saudara. Sekarang jam 3:30, Karawaci jam 4. Kita pura-pura gak tahu aja saudara. Hari ini 3 provinsi saudara. Bekasi, ke SCBD, Los Angeles, Zimbabwe. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana bisa memiliki damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera yang terjadi ketika kita hidup dalam kekudusan. Yang kedua, damai sejahtera yang terjadi ketika kita mendahulukan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ini kesukaan saya, damai sejahtera hanya didapat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Saya pernah ketemu seorang pengusaha yang meninggalkan Yesus demi jabatannya. Dan beberapa waktu kemudian ketemu dalam sebuah perjalanan. Ngobrol-ngobrol. Saudara mau tahu apa yang berbeda dari hidupnya? Dulu sebelum ketemu Yesus, sebelum masih dalam Yesus, dengan di luar Yesus. Mukanya, saya selalu bilang anak Tuhan itu selalu mukanya kelihatan ada damai. Katakan amin. Kita bisa lihat ya. Ya kan kalau lihat orang di luar, walaupun mukanya kumisnya tebal kayak gagang telepon gitu. Walaupun dia gitu. Tapi ketika dia semua orang Kristen. Karena ada sukacita, katakan amin. Karena ada damai sejahtera. Yang buat kita tuh tetap ketemu orang tuh senyum gitu. Saya sering ketemu orang bilang, Bapak orang Kristen ya? Kok tahu sih? Bukannya cerah. Bukan karena kosmetik dan sebagainya. Enggak iya. Saya beberapa waktu yang lalu sama istri motong rambut. Kelihatan enggak? Motong rambut dan seorang pegawainya bilang sama saya suka deh lihat kakak sama istrinya. Oh kenapa saya bilang? Soalnya kalau masuk ke ruangan tuh bikin ruangan tuh jadi hidup, senyum, ketawa. Kita di sini pegawai suka seneng gitu. Ya karena saya juga belajar dari gembala sidang kalau ketemu
orang berkati. Ya kan, jadi suka berkati. $1 juta, $2 juta. Orang kaya. Enggak ya berkati lah, suka berkati. Tapi suka ini, suka apa? Suka ngobrol, suka senyum. Dan selalu bilang thank you, sorry, maaf, makasih. Kita kan anak Tuhan. Anak Tuhan tuh punya etika. Anak Tuhan itu kalau dibukain pintu, jangan bilang wajar lo buka, enggak. Ya kan cukup kayak kan kalau pakai masker bilang gitu. Jangan gak ada orang begini, bingung orang gitu. Jadi singkat cerita selesai, saya senang suka lihat kakak deh. Senyum, ketawa-ketawa, ngobrol. Kakak kayak gak punya masalah. Saya bilang saya punya masalah. Kalau mau saya bagi nih gitu. Enggak, maksudnya gini Kak, saya tuh suka ngobrol sama teman-teman. Enak deh kalau lihat yang itu datang, customer yang itu datang, seneng. Oh ya puji Tuhan gitu. Oh kakak orang Kristen ya? Iya orang Kristen saya gitu. Oh iya. Terus dia mulai cerita. Saya orang Batak. Gitu. Oh, dia nanti saya, kan gue gak nanya, saya bilang gitu. Kan gue gak nanya, lu kenapa lo ceritain sama gue? Oh iya, boru apa saya bilang. Dia sebut boru ini. Oh papa apa marganya? Mama apa marganya? Ini. Oh ya udah. Terus saya mulai pikir itu marga itu biasanya orang Kristen. Kok ini bukan? Terus saya tanya, sorry maaf, itu kan marga ini biasanya orang ini. Iya, soalnya papa nikah sama yang ini, gini, jadi begini gitu. Live streaming. Jadi biar aman ya kan. Nanti kemana-mana dipotong, masukin sosial media gue lagi yang salah. Capek gue. Apa-apa Gideon mulu deh pokoknya deh. Gideon mulu dipotong pendek, ini pendeta sesat gue lagi. Ini pendeta gak benar gue lagi. Ya kan memang repot sekarang sosial media repot. Sosial media itu tanpa Tuhan monster. Saya pernah khotbah, minyak anggur tidak dirusakkan. Dipotong itu doang. Dimasukin. Pendeta sesat. Ih kurang ajar saya bilang. Tapi saya sekarang punya prinsip. Saya gak akan pernah menjelaskan diri saya kepada orang yang gak suka sama saya. Karena orang yang gak suka, kita mau ngomong apa dia akan gak suka. Tapi orang yang sayang suka sama kita gak ngomong apa aja, dia akan percaya sama kita. Bapak dan Ibu Pariaji gak pernah sibuk. Gak pernah mau fokus sama omongan orang. Lihat Bapak Ibu Pariaji. Jalan terus. Apa pesan beliau sama saya? Selama kita benar Gideon, maju terus. Maju terus, jangan takut. Amin. Orang mau bilang Tiberias A, Tiberias C, Tiberias D, Tiberias gak benar. Oh minyak urapan dijual. Gak ada. Dijual minyak urapan gak ada di sini. Jangan karena 1-2 orang oknum menyalahkan satu institusi. Gak fair dong. Kayak ada perempuan bilang semua laki-laki buaya. Itu kan gak benar. Loh karena ada buaya perempuan juga. Emang buaya laki-laki doang, ada perempuan kan? Itu aja gak benar. Ada yang gak nyambung ini. Makanya duduk jangan di bawah AC, beku otakmu. Beku, gak nyambung gitu. Ngomong apa sih Gideon? Gak tahu. Di bawahnya juga di bawah AC, sama. Saya kangen sama saudara, bener. Kita doa lah, gak ada lagi lah. Online itulah, udahlah. Kita doa lah. Biar terus lah bisa kumpul seperti ini. Engkau dan aku selalu selamanya. Gak usah tepuk tangan, biasa aja udah. Jadi singkat cerita. Dia pernah menikah, suaminya pukulin dia dan sebagainya. Dan dia bilang sama saya selalu tiap malam overthinking, gak bisa tidur dan sebagainya. Saya tadinya gak mau usil. Tapi kan pendeta dikasih umpan manis kayak begitu kan. Itu kan umpan David Beckham kan. Saya diem. Aduh. Saya bilang gue gak mau, tapi ya udahlah. Saya bilang sama dia bilang gak bisa tidur. Dia bilang stres, depresi, bahkan kepikiran untuk suicidal. Saya bilang sama dia, maaf bukan saya usil atau sebagainya. Mau gak kamu saya kenalin sama pribadi yang membuat saya bisa tetap tersenyum di tengah fitnaan, di tengah serangan, di tengah orang-orang berbuat jahat sama hidup saya. Oh siapa? Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? No.
Jalan Jambu, RT 2 RW 3. Masjid belok kiri, nah itu dia rumahnya. Ya enggak lah. Saya kenalin sama dia, ngobrol. Dan ketika selesai ternyata istri saya juga pernah nginjilin dia. Dan satu hal perkataan yang saya suka dari dia bilang gini sama saya. Walaupun saya bukan orang Kristen. Tapi setiap kali dengar lagu gereja, saya ngerasa damai. Tuh dengar. Orang dunia aja dengar lagu gereja. Seneng. Bosen dengar lagu gereja. Kita orang gereja bosen dengar lagu gereja. Lagu dunia terus. Abang jago. Ampun bang jago. Bertobat ngana, jangan ketawa. Ampun bang jago. TikTok aja lo bangga. Dia satu lagu ya, saya tutup dengan lagu ini buat tutup Alkitab saudara. Dia suka lagu yang dia bilang, lagunya sederhana, tapi memberkati saya. Lagunya seperti ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sambil angkat tanganmu, Tiberias, katakan bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan sambil bangkit berdiri Tiberias. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Katakan hanya Yesus, ya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi dengan iman percaya saudara, kalau ku cari damai, sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Dengan bangga katakan hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama Tiberias Gading Nias, angkat kedua tanganmu dengan iman percayamu. Bersama dia, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Dengan bangga hanya Yesus, Yesus jawaban. Lebih sungguh lagi, mari sama-sama dengan bangga di minggu pertama ini
Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, jawaban hidup. Mari biar setiap jemaat Tuhan, hanya jemaat Tuhan yang di gereja dan di rumah. Kalau ku cari damai, kalau ku hanya ku dapat, kalau ku cari ketenangan, tak satu pun dapat, tak seorang pun, hanya Yesus. Kalau saudara nggak keberatan, tetap jamaah Tuhan sambil angkat kedua tangan. Bilang sama Tuhan, bersama Dia hatiku tenang. Bersama Dia hatiku tenang. Tak seorang pun, hanya Yesus, jawaban hidup. Mari bersama-sama dengan iman percayamu, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, jawaban hidup. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang suci, yang kudus, yang mulia, boleh turun ada di tengah-tengah kami. Kami kembali meminta damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran manusia masuk ke dalam hati kami, memerintah dalam kehidupan kami, agar kami tidak kalahkan oleh stres, takut, kawan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Kami akan menerima tubuh dan darah Yesus, namun terlebih dahulu kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Perabot persembahan umat-Mu Tuhan yang balas, Tuhan yang perhitungkan dari surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa ucapan syukur kami. Sama-sama kita yang siap memberi, kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.